Oke, halo semua. Nama saya Victor Ferdinand, biasa dipanggil Piki. Saya akan cerita di sesi kali ini. Saya akan membawakan tentang bagaimana kita memahami permasalahan sampah sebagai sebuah permasalahan kompleks dan bagaimana kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan seperti ini. Di presentasi ini nanti saya akan cerita tentang bisa kita pandang sebagai sebuah permasalahan yang kompleks, kemudian apa komponen-komponen zero waste minimal yang perlu ada bila kita ingin menyelesaikan persoalan sampah di tempat kita, kemudian pendekatan seperti apa yang bisa kita terapkan untuk menyelesaikan persoalan sampah kalau dilihat sebagai sebuah permasalahan kompleks. Kemudian dari situ nanti saya akan membawakan contoh-contoh kasus sebagai pengantar untuk pekerjaan rumah kita, PR kita gitu ya. Saya akan cerita dulu tentang apa itu masalah kompleks dan bagaimana pendekatannya. Masalah kompleks biasanya adalah masalah yang cirinya adalah dia terdiri dari banyak faktor gitu yang saling terkait satu sama lain. Dengan demikian, kalau misalnya kita mau mengintervensi permasalahan seperti ini, itu tidak bisa hanya satu solusi. Biasanya dibutuhkan waktu yang lama untuk hasilnya kemudian muncul, malah situasinya bisa jadi memburuk dulu kemudian berangsur-angsur membaik. Dengan demikian hasilnya pun bisa jadi di luar dugaan. Yang kita pikir intervensi kita itu atau solusi yang kita tawarkan bisa menyelesaikan persoalan, kelihatannya kok malah jadi memburuk dulu gitu ya. Padahal nanti seiring waktu kondisinya bisa jadi lebih baik gitu. Satu hal yang menurut saya cukup penting ya dalam menghadapi persoalan kompleks ini adalah biasanya dalam persoalan kompleks kita menghadapi banyak dilema gitu. Mau begini tapi salah gitu, nanti saya akan beri contohnya ya. Mau begini tapi kok salah gitu, bagaimana dengan faktor yang lain gitu yang seperti itu. Dilema-dilema seperti itu biasanya berasal dari cara pandang kita, dan cara pandang kita itu menentukan perubahan perilaku kita gitu ya. Jadi salah satu pendekatan yang biasa kami gunakan sendiri di YPBB untuk mengatasi persoalan-persoalan seperti ini adalah dengan pertama kali memeriksa cara pandang kita terhadap masalahnya sendiri. Jadi kedua hal itulah yang menjadi pendekatan utama untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kompleks seperti ini gitu. Contohnya adalah perubahan iklim gitu. Di dalam perubahan iklim kita tahu penyebab dari perubahan iklim sendiri adalah emisi gas rumah kaca atau salah satunya karbon dioksida ya. Kalau misalnya lihat strukturnya aja, solusinya sebenarnya mudah kan, kurangi aja emisi gas rumah kacanya. Tapi ketika kita berinteraksi dengan dunia nyata, sulit gitu ya, mengurangi emisi karbon dioksida itu bukan hal yang mudah, karena dalam berbagai konvensi perubahan iklim, kesepakatan untuk menurunkan emisi karbon dioksida itu tidak mudah dicapai gitu, karena menurunkan emisi gas rumah kaca atau menurunkan karbon dioksida itu berarti menurunkan level industri gitu, misalnya level konsumsi dan produksi masyarakat di satu negara itu ya, yang bisa berakibat pada turunnya laju pertumbuhan ekonomi katakanlah gitu ya, atau mengecilnya ekonomi di satu kawasan gitu, sehingga nanti ada dampaknya pada salah satunya misalnya pengangguran gitu, akan ada banyak pengangguran. Nah seperti ini kita menghadapi dilema ya, seperti misalnya kalau misalnya kita mau mengatasi karbon dioksida, nanti akan ada pengangguran, ekonomi turun, tapi kalau tidak diatasi rumah kita tenggelam gitu misalnya, pulau-pulau kecil akan tenggelam karena air laut naik terus gitu ya, seiring dengan esnya yang terus mencair. Belum lagi masalah bencana-bencana ekologis yang lain, bencana-bencana ekologis yang lain yang didorong oleh atau terjadi karena perubahan iklim, seperti misalnya kebakaran besar di Australia ya beberapa setahun yang lalu kalau nggak salah. Ini adalah masalah-masalah kompleks yang banyak sebenarnya, persoalan-persoalan di dalam kehidupan kita, tapi biasanya kita selalu terburu-buru untuk keluar dengan solusi gitu ya. Wah udah pakai solusi A atau solusi B gitu ya. Padahal pendekatan utamanya adalah kita perlu memahami dulu masalahnya sendiri dan cara kita memandang masalahnya. Saya cenderung bilang untuk mengintervensi masalah persampahan yang rumit, nomor satu pendekatannya adalah dengan membangun cita-cita dulu.
membangun visi. Apa sih yang kita sebut dengan berhasil gitu ya. Dan yang kedua adalah kita perlu membangun pemahaman yang lebih baik atas situasinya. Yang tadi itu ya, memahami persoalan dengan benar. Visi yang didorong oleh banyak orang yang bergerak di dalam isu persampahan, termasuk di kami sendiri di YPBB, adalah sebuah dunia di mana semua bahan, semua material itu dimanfaatkan kembali terus-menerus. Masalah sampah jadi hilang dengan sendirinya karena tidak ada lagi yang dibuang, semua material dipakai gitu ya. Semua barang digunakan kembali, yang rusak misalnya diperbaiki, yang sudah tidak bisa digunakan kemudian didaur ulang, kemudian menjadi barang baru dan kemudian dipakai lagi di dalam sistem sosial ekonomi seperti ini. Jadi di mana masyarakatnya menggunakan mereuse dan merecycle semua bahan barang-barang gitu ya. Sehingga permasalahan sampah hilang dengan sendirinya. Nah, tapi semua itu visi tadi itu perlu berangkat dari pemahaman yang benar terhadap persoalan sampah. Kita lihat permasalahan sampah yang dari beberapa presentasi yang lalu juga sudah kita sebutkan ya, bahwa masalah persampahan tuh berdampak pada fasilitas persampahan yang kelebihan beban, ada banyak TPS liar, TPA-nya penuh gitu ya, pantainya penuh sampah, dampak pada hewan laut, bahkan pada kesehatan kita sendiri. Jadi apa yang bisa kita lakukan dengan ini gitu kan. Nah, tapi kita nggak cukup cuma ngelihat dari persoalan yang nampak di depan mata seperti ini adalah puncak dari gunung es dari permasalahan sampah gitu. Di bawahnya ada banyak penyebab tidak terlalu kelihatan tapi bisa jadi berkontribusi besar gitu. Contoh misalnya dari yang mulai kelihatan kasat mata adalah kemasan ya. Kemasan-kemasan yang tidak perlu gitu ya, kemudian atau kemasan yang sekali pakai, rendahnya daur ulang ya, tingkat daur ulangnya kecil yang diakibatkan oleh ketidakadaan infrastruktur untuk pengumpulan ya, tidak ada pengumpulan terpilah gitu misalnya. Kemudian tidak adanya sistem pengangkutan sampah seperti yang kita lihat di bagian bawah ini, sampahnya menumpuk gitu ya karena tidak ada pengumpulan gitu. Selain itu juga karena banyak negara di Asia yang menjadi tempat pengiriman sampah dari negara lain gitu. Karena industri daur ulang berkembang di daerah Asia ini, di banyak negara di Asia, sehingga sampah daur ulang dari negara-negara Eropa atau Amerika Utara dikirim ke sini untuk didaur ulang gitu. Tapi ternyata sampahnya bukan hanya sampah yang bisa didaur ulang, dia bareng dengan sampah yang lain juga gitu ya, sampah residu gitu. Lebih dalam lagi kita lihat bahwa ada masalah pada konsumsi yang berlebihan gitu ya, dimana ini adalah dampak dari tingkat kesejahteraan yang terus-menerus meningkat gitu. Jadi ketika orang tingkat kesejahteraannya naik, konsumsinya juga biasanya ikut naik gitu ya. Dan konsumsi yang kesejahteraan yang ikut naik ini adalah memang jadi tujuan utama dari pembangunan kita. Kita pengen ekonomi terus bertumbuh kan gitu, dan itu berdampak pada konsumsi yang kemudian menimbulkan persoalan sampah gitu. Kemudian ada penyebab lain seperti misalnya minimnya pilihan produk yang tidak menghasilkan sampah untuk kita sebagai konsumen. Saat kita misalnya membutuhkan satu produk A, kalau misalnya kita sadar tentang masalah sampah, ketika ada pilihan untuk membeli produk dengan kualitas yang sama yang tidak ada sampahnya, ya kita akan milih yang tidak ada sampahnya. Tapi ini kita semacam dikondisikan untuk ya sudah, kamu pilihannya cuma itu, dan dari 5 pilihan itu semuanya ada sampahnya, katakanlah seperti itu gitu. Jadi tidak ada pilihan, sama dengan tidak ada pilihan. Di sini kita mau coba lihat mind map yang dibuat oleh Miko ya. Kita mau lihat bagaimana permasalahan sampah ini menjadi sebuah permasalahan yang kompleks. Mulai dari aspek ekonomi, sosial, politik, dan teknologi ya. Misalnya untuk aspek ekonomi gitu. Kalau misalnya kita mau membuat sebuah infrastruktur pengelolaan sampah yang baik, permasalahannya kemudian siapa yang akan bayar? Lahannya di mana? Ya, berapa harga lahannya gitu? Di mana menyimpan sampah residu? Gitu misalnya. Pasar daur ulang tidak stabil sehingga penyerapan sampah daur ulang yang sudah dipilah tidak bisa kontinu gitu. Aspek sosial gitu misalnya ya. Kalau ada kesalahan seperti ini salahnya siapa? Saat ini narasi yang digaungkan adalah masyarakat itu kurang disiplin, kurang sadar masalah pengelolaan sampah gitu misalnya. Padahal memang karena operasional sendiri tidak ada ya pengumpulan sampah terpilahnya. Kalau misalnya kita mau buat seperti itu, kembali lagi ke masalah ekonomi. Siapa yang akan bayar? Gitu. Siapa yang akan bayar biaya pengumpulan? Ya.
Kemudian dari sisi aspek politik misalnya ada kenapa misalnya kita bisa mendorong kewajiban untuk pengumpulan sampah untuk semua orang ikut ke dalam layanan pengumpulan sampah, karena sekarang keikutsertaan dalam pengumpulan sampah itu sifatnya kan sukarela gitu. Jadi kalau Anda mau ikut silakan, kalau misalnya tidak ada yang menyalahkan juga gitu. Akibatnya sampahnya bisa bocor kemana-mana gitu. Untuk orang yang tidak bisa bayar layanan pengumpulan sampah, ya dia buang aja di sungai gitu misalnya. Salah siapa gitu, seperti itu ya. Gitu. Kalau misalnya kita mau menegakkan aturan ya, melarang pembuangan sampah sembarangan, bagaimana dengan isu sensitif ya? Karena melarang orang menerapkan aturan keras gitu seperti itu bisa jadi kayak semacam bumerang bagi para politikus atau para pemimpin daerah gitu. Dia bisa jadi nggak populer nanti di mata para konstituennya ya, pemilihnya gitu. Tahu-tahu nanti di pilkada berikutnya dia nggak kepilih gitu kan, itu jadi persoalan gitu buat mereka gitu. Atau dalam kondisi sekarang misalnya dana-dana digunakan untuk prioritas lain sehingga aspek operasional dan teknologi tidak bisa diurus dengan baik ya, nggak ada teknologi yang tepat, atau pengadaan untuk sarana pengelolaan sampah dibatasi dulu karena prioritasnya lari ke COVID misalnya, seperti itu gitu ya. Dan masalah teknologi juga, pilihan-pilihan pembuangannya, apakah kalau misalnya kita pakai TPA, kembali lagi lahannya di mana gitu ya, karena sudah penuh. Insinerator misalnya, kalau kita mau pakai insinerator pembakaran, kita tahu abunya sendiri beracun, mau dibuang kemana itu abunya gitu ya, seperti itu. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini menandakan bahwa persoalan sampah sebenarnya bukan persoalan yang mudah juga gitu untuk diatasi ya gitu. Mudah-mudahan cukup memberikan gambaran buat teman-teman. Tapi kalau misalnya kita mau menyelesaikan persoalan sampah ini dengan tuntas, minimal ya yang perlu dibangun adalah keempat aspek ini gitu. Jadi kembali lagi ke presentasi yang sebelumnya, bahwa pendekatan zero waste minimal dia harus ada aspek pemilahan di sumber supaya materialnya bisa terpisah dengan baik, sehingga memaksimalkan proses pengomposan dan memaksimalkan proses daur ulang gitu ya. Setelah dipisah di rumah, jangan lupa harus ada pengumpulan terpilah dari rumah ke rumah. Tanpa itu kita akan berhadapan dengan masalah sampah yang tercampur. Kemarin juga di diskusi live discussion juga ada cerita tentang bahwa botol petnya kotor gitu misalnya, atau plastiknya mau didaur ulang kotor karena kena sampah makanan gitu. Jadi harus, nomor satu, memang tidak ada pilihan, harus dipilah dari sumber. Kemudian setelah kita membangun cita-cita bersama, kita perlu membangun pemahaman yang lebih baik atas situasinya gitu ya. Nah, di sini nomor satu kita bisa melihat misalnya komposisi sampahnya dulu. Ini contoh di Metro Manila ya, tapi saya pikir sampah di mana-mana di Indonesia, terutama mau dari kawasan kota sampai pedesaan, kurang lebih komposisinya akan sama gitu. Dimana 50-60% atau bahkan 80% kalau di kawasan pedesaan ya, itu komposisinya adalah sampahnya sampah organik gitu. Sisanya sekitar 30% itu adalah sampah yang bisa didaur ulang ya. Yang ini plastik dan kertas ini bisa didaur ulang. Totalnya 70-80% sampah itu sebetulnya bisa diatasi. Sisanya sekitar 20 atau 30%. Ini yang jadi residu. Jadi kalau misalnya kita mau mengatasi persoalan sampah, nomor satu memang bagaimana caranya kita bisa memisahkan dulu yang organik dan yang bisa didaur ulang ini, sehingga keduanya bisa diolah gitu. Yang satu bisa didaur ulang, kemudian yang satu lagi bisa dikomposkan. Residunya taruh dulu di TPA. Kemudian untuk mendesain model awal ya untuk melakukan pemilahan sampah itu, kita juga perlu melihat bagaimana solusi itu, di mana solusinya akan terjadi gitu kurang lebih. Apakah kita tinggal misalnya di pulau besar atau pulau kecil? Nanti ini akan menentukan macam-macam ya. Misalnya bagaimana mengirim residu dari pulau kecil gitu keluar, jaraknya seberapa jauh, kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya kita tinggal di pulau kecil. Kemudian apakah misalnya daerah kita datar atau berbukit-bukit gitu. Ini akan mempengaruhi pengumpulan ya, proses pengumpulan sampahnya. Kalau misalnya datar bisa pakai gerobak, kalau berbukit-bukit dia mungkin harus pakai kendaraan bermotor gitu ya. Apakah kita tinggal di kota atau pedesaan misalnya. Di kota mungkin cenderung sempit tempatnya, ya gangnya ada banyak gang sempit. Kalau misalnya kita lihat ke akses juga,
Kalau di pedesaan mungkin jalannya lebar-lebar dan ada banyak tanah kosong untuk melakukan pengomposan gitu. Lalu kemudian kita juga perlu lihat sistem pengumpulan saat ini dilakukan oleh siapa gitu, setiap berapa hari dan seterusnya. Dalam konteks memahami persoalannya dengan lebih baik juga kita perlu melihat situasi sosial di sekitarnya gitu. Bagaimana sikap masyarakat terhadap persoalan sampah? Apakah mereka melihat ini sebagai sesuatu yang sudah mendesak, penting, atau kita perlu melakukan edukasi tambahan gitu misalnya. Bagaimana hubungan antar masyarakat satu sama lainnya gitu, misalnya antara kepala desa dengan bupati ya, dengan ketua komunitas, dengan ketua dusun misalnya, dengan kepala dusun gitu ya. Terus kemudian bagaimana hubungan strukturnya gitu ya, antara petugas dengan para pemimpin komunitas ini gitu misalnya. Siapa yang bayar petugas pengumpulnya? Apakah warga atau dari RW atau dari kepala dusun misalnya, seperti itu. Bagaimana pengetahuan mereka saat ini terhadap masalah persampahan? Apakah mereka ya tadi itu sudah sadar atau perlu diedukasi ulang gitu ya. Kemudian ada nggak struktur-struktur yang mempengaruhi perilaku dan persepsi mereka? Misalnya ada peraturan daerah yang terkait dengan pengelolaan sampah, kewajiban untuk memilah gitu. Ada peraturan adat mungkin gitu, atau kebiasaan-kebiasaan yang sudah dilakukan secara turun-menurun yang berpengaruh terhadap baik timbulan sampah maupun cara kita mengelola sampah. Kemudian ini adalah list pertanyaan ya yang bisa membantu kita untuk memikirkan gitu. Pada saat kita membuat desain sistem operasional pengumpulan sampah terpilah tadi yang mendekati zero waste, itu apa sih yang perlu kita pikirkan? Mulai dari di rumah dipilah jadi berapa, wadahnya pakai apa, kemudian pengumpulan oleh siapa, frekuensinya berapa sering gitu ya, wadah apa yang digunakan, dengan kendaraannya pakai apa. Nah, seperti itu. Kemudian kalau misalnya kita mau bikin pengomposan, di mana lokasinya gitu, siapa yang akan mengkompos gitu, sarana prasarana apa yang akan digunakan. Kemudian pasti masih ada residu kan, saat ini masih ada residu 30% tadi, itu apa yang akan dilakukan, siapa yang akan ngangkut. Misalnya kita bisa telepon dinas lingkungan hidup di tempat kita untuk bantu kita untuk ngangkut sampahnya gitu. Tapi diangkut kemana? Ke TPA misalnya, seperti itu. Sarana apa yang digunakan? Ini mungkin yang bagian ini ranahnya lebih ke pemerintah kota gitu ya, atau kabupaten. Nah, tadi itu adalah beberapa pertanyaan yang bisa membantu kita untuk mendesain ya, atau membuat sebuah intervensi atau solusi untuk persoalan sampah itu tadi. Tapi itu semua bisa jadi titik mulai, tapi walaupun belum lengkap ya, kita perlu lihat betul kondisi di tempat kita masing-masing ya. Apa pertanyaan-pertanyaan tadi bisa jadi titik awal untuk memulai gitu ya. Nah, begitu kita bisa membangun modelnya yang sederhana sekalipun gitu, model pengumpulan terpilah tadi, itu akan membuat lebih jelas gitu dalam melihat visi yang tadi sudah kita bangun di awal. Apakah intervensi kita ini mendekatkan kita kepada visi kita atau tidak gitu, seperti itu ya. Berikutnya saya akan cerita tentang beberapa kasus ya. Di sini contohnya sebenarnya Malabon City di Filipina, tapi kota rawan banjir seperti ini juga banyak di Indonesia ya, terutama kota-kota pesisir. Kalau misalnya di daerah Jawa tuh, di daerah utara Pulau Jawa, banjir menjadi sesuatu yang normal, kemudian sampah masuk ke dalam sistem drainase sehingga menyumbat ya, dan kemudian pada saat musim hujan dia banjir gitu ya. Kawasannya padat, sulit ada pengumpulan, tidak bisa diawasi penduduknya pada saat dia buang sampah sembarangan. Fasilitas-fasilitas pengolahan sampah juga sulit dibangun. Misalnya contohnya kalau Jakarta, dia saking padatnya mau buang sampah aja mesti ke Bekasi gitu kan. Itu tipikal kota gitu ya, yang padat dan minim ruang untuk pengelolaan sampah. Di kondisi lain, pulau kecil juga kurang lebih punya hal yang sama gitu. Misalnya contohnya kalau ini Kepulauan Seribu, tapi mungkin Bapak Ibu sendiri juga tinggalnya di kepulauan kecil ya di Indonesia gitu. Ketika bicara soal kepulauan kecil, pengelolaan sampah misalnya datangnya bisa jadi dari aktivitas wisata gitu, misalnya yang datang ke sana gitu.
Kemudian karena karakteristiknya dia pulau kecil, tidak ada lahan untuk TPA, nggak ada fasilitas untuk daur ulang, sehingga barang-barang atau sampah daur ulang yang terkumpul di sana tuh harus diangkut gitu ke tempat yang ada fasilitas daur ulangnya, dan itu bisa jadi mahal dan sulit. Di pertemuan live session terakhir saya bilang untuk pulau-pulau kecil ini kita perlu perhatikan, karena sampah itu bisa masuk ke sana dalam bentuk kemasan tapi sulit untuk keluar gitu. Jadi apa nih intervensi yang perlu kita lakukan, solusi yang bisa kita kembangkan untuk pulau-pulau kecil seperti ini, karena dia jauh dari daratan dan pusat perkotaan ya, dan yang memiliki fasilitas pengolahan sampah yang lebih baik. Nah, kemudian pertanyaan terakhir sebetulnya masuk ke komunitas kita sendiri ya, di mana kita tinggal gitu kan, lokasinya, bagaimana karakteristiknya tadi seperti yang pertanyaan barusan, bagaimana dengan sarana prasarana ya, untuk memahami kompleksitas persoalannya ya. Nomor satu kan kita perlu menerima dulu kompleksitasnya, kemudian memahami persoalan kompleks itu. Gimana dengan sarana prasarana, gimana dengan aktivitas pengumpulan sampahnya, udah ada apa belum gitu ya. Ada tantangan logistik nggak? Misalnya jaraknya jauh dari satu tempat, dari sumber sampah ke ke tempat pembuangan. Apakah misalnya aksesnya sulit dalam hal banyak gang kecil gitu misalnya, sehingga sulit untuk melakukan pengumpulan dari rumah ke rumah dan seterusnya. Solusi apa sih yang sudah pernah dilakukan oleh saya yakin ini bukan kali yang pertama juga mungkin ya di tempat kita. Mungkin sebelumnya pemerintah sudah pernah melakukan atau mengintervensi sebuah solusi gitu. Kita mungkin perlu ngobrol sama mereka gitu ya. Dulu kita punya solusi apa, apakah berhasil atau tidak, faktor apa yang mempengaruhi dan seterusnya. Sehingga kita bisa lebih memahami lagi resikonya apa, tantangan apa yang kita hadapi, dan apakah ada pro kontra di antara para stakeholder itu. Saya juga mau menyemangati teman-teman nih, jangan kemudian jadi wah ini terlalu rumit masalahnya, sulit untuk kita untuk mengintervensi gitu ya. Resepnya dari kami yang bisa kami pakai, mulailah dari yang sederhana dulu. Kemudian terus evaluasinya terhadap pencapaian ke visi kita tadi ya, ke cita-cita bersama kita. Dievaluasi, lihat apakah ini semakin mendekatkan kita kepada cita-cita kita atau tidak. Ingat kondisi bisa jadi memburuk sebelum dia jadi lebih baik ya. Yang penting itu kita paham betul kemana arahnya. Ketika itu sudah kita yakin bahwa oke, ini akan menuju ke arah cita-cita kita yang yang akan kita tuju. Tinggal persoalan keduanya adalah konsisten, yakin sama apa yang kita lakukan. Saya pikir itu. Selamat mendesain dan selamat mengintervensi, selamat menjadi agen perubahan untuk komunitas kita sendiri. Terima kasih.